dan Tuhan selalu mengandalkan Engkau. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi muslim. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya firman-Mu berkuasa, dan kami percaya firman-Mu kekal untuk selamanya. Berbicara di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memberkati firman Tuhan, percaya bersama, katakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan saudara duduk. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, seorang ibu. Ya, saya percaya saudara tidak asing lagi. Sebelum beliau menyampaikan firman Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan dulu yang penuh dengan semangat bahwa haleluya. Saya persilakan Ibu Heni menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Badan Pelayan, jemaat Tuhan, bahkan Gembala Sidang yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan, khususnya membawakan firman Tuhan di pagi hari ini buat kita semua. Waktu Pak Gembala memberitahukan saya judul ini, saya pikir ini judul berat sekali karena judulnya saja jalannya tak terselami. Bagaimana kita mau berjalan dengan jalan yang tak terselami ini? Ya. Dan waktu saya berdoa, Pak Gembala bilang, kakak buat saja, nanti saya bantu dalam arti Bapak akan tolong saya, karena saya sedikit sibuk di minggu-minggu ini. Jadi ya Bapak tolong sudah. Jadi beliau memberikan saya sedikit garis besarnya. Oke lah, itu contoh Gembala Sidang yang baik ya. Artinya walaupun ada pengkhotbah tamu, beliau tetap menggiring pengkhotbah tamu untuk membicarakan apa yang ada dalam visi Tuhan pada dirinya. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan bicarakan lewat hamba Tuhan ini, sehingga benar-benar jemaat ini akan tercover, terjaga, terpelihara, tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang lain. Namun di sisi lain, saya waktu mulai judul ini saya bilang ini khususnya untuk jemaat-jemaat yang sudah istilahnya 10 tahun berdiri ya. Kalau jemaat kita baru beberapa bulan ini ya, ini harusnya pembelajaran tidak seperti ini. Tapi rupanya Pak Pendeta ini memang dia pikir, dia syukur Tuhan sudah memberi itu kepada kita semua bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pemenang. Dan kita sanggup untuk jalan bersama Tuhan di jalan-jalan yang tidak terselami itu. Nah, pembacaan kita hari ini dipilih juga pembacaan yang jarang-jarang dibicarakan ya. Kalau kita lihat, silakan pindah ke slide pertama. Kita akan belajar dari Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Namun sebentar kita akan lihat tokoh itu. Kita lihat dulu permulaan atau pendahuluannya. Saya ingin kita melihat sedikit bahwa jika kita menyelidiki perjalanan hidup dari tokoh-tokoh dalam Alkitab ya, kita akan menemukan hidup mereka ini merupakan sebuah kesaksian. Saya mengatakan bahwa hidup mereka adalah sebuah kesaksian. Slide yang pertama. Sebuah kesaksian karena apa? Karena perjalanan hidup. Contoh misalnya Abraham. Contoh Abraham itu dalam kehidupannya sebagai seorang yang disebut pahlawan iman, orang beriman ya, satu saat dia diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya satu-satunya, anak yang disayanginya, anak yang diminta, dan Tuhan berjanji akan memberikan anak itu. Kemudian dalam titik tertentu Tuhan bilang, persembahkan anak itu untuk Tuhan. Ya, sebagai Bapa tentu ini hal yang tidak terjadi. Kalau anak banyak
pemimpin. Tapi ini juga hal yang sulit karena permintaan Tuhan di sini aneh sekali. Tuhan memberi terus Tuhan suruh mengorbankan lagi. Namun Abraham taat, ya, dia mengikuti apa yang Tuhan inginkan, dan kemudian kita mendapati kisah itu bahwa Abraham kemudian melihat bagaimana Tuhan menolong melewati hal itu. Dia tidak jadi mengorbankan Ishak karena Tuhan bilang, lihat di sebelahmu ada kambing atau domba yang tersangkut di sana, dan kemudian Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkannya. Ini cara Tuhan yang unik, ya. Di sisi yang lain, hari ini kita mau belajar dari Asaf. Asaf ini seorang pribadi yang jarang dikhotbahkan, ya. Siapa dia? Dia adalah seorang pelayan di rumah Tuhan, ya. Dia melayani di zaman Raja Daud, ya. Kemudian raja-raja yang lain, seterusnya sampai kepada Hizkia dan sebagainya. Namun dia ini seorang yang hebat. Dia adalah seorang pemimpin puji-pujian. Ya, nanti Bapak Ibu bisa buka di Tawarik, 1 Tawarik 6 ayat 31, 39 dan 43, itu nanti bisa dilihat. Kemudian dia juga bertugas sebagai pemimpin pujian itu dalam 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai 5. Jadi dia ini memiliki kemampuan, kalau kita bisa bilang ya mungkin sekarang ini teman-teman yang tadi memuji Tuhan, ya, dia bukan saja bisa, tetapi dia juga seorang terlihat atau orang-orang yang mendapat nubuatan, vision, seorang yang bisa mendapat sebuah penglihatan dari Tuhan tentang hal-hal yang akan Tuhan katakan kepada umatnya. Itu terjadi ketika dia melayani Tuhan, memimpin pujian dan sebagainya. Nah, jadi kita boleh katakan bahwa si Asaf ini adalah seorang yang kita bisa katakan dia bukan anggota jemaat biasa atau orang Israel biasa, tapi sebagai keturunan Lewi, dia adalah seorang pemimpin puji-pujian yang membawa umat Allah dalam penyembahan kepada Tuhan, khususnya pada zaman Daud. Tapi juga dia memiliki karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepadanya untuk melayani Tuhan dan memberkati umat Tuhan, mengarahkan umat Tuhan kepada jalan-jalan Tuhan. Namun di satu waktu kita membaca Mazmur 73. Nanti Bapak Ibu bisa baca semua, saya hanya akan membimbing kita. Mazmur 73 ini merupakan pergumulan, ya, di dalam teks yang disampaikan atau judul yang diberikan oleh lain. Di situ sudah ada pergumulan dan pengharapan dari Asaf. Walaupun Asaf ini seorang yang tadi saya katakan sudah melayani Tuhan, ya, bahkan dipilih sebagai pemimpin, dia mendapat visi dari Tuhan, dia juga seorang yang menyampaikan nubuatan-nubuatan Allah. Dia tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup Asaf kalau kita baca, ya, dalam ayat yang ketiga sampai 4, 5, ya, 6, 7 dan seterusnya, Bapak Ibu akan mendapati bahwa pergumulan Asaf ini sangat manusiawi, ya, manusiawi, sangat natural sekali. Natural artinya keberadaannya sebagai pelayan Tuhan di rumah Tuhan tidak melepaskan dia dari pergumulan-pergumulan hidup manusia yang ada di muka bumi ini. Dan dia ada pada satu titik di mana ada pemikiran-pemikiran yang muncul. Pertama, dia katakan di dalam ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kejujuran orang-orang fasik. Ada kecemburuan dalam dirinya. Hal ini disebabkan karena dia melihat apa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Bahkan bagi dia, orang-orang fasik, kenapa mereka bisa muncul hidupnya? Muncul di sini buat dia adalah tidak ada kesakitan. Ya, ayat yang keempat, mereka tidak mengalami kesakitan, hidup mereka sehat-sehat saja.
tidak mengalami kesusahan manusia. Ya. Mereka tidak mengalami hal-hal yang sulit. Apa yang mereka lakukan itu berhasil. Ya. Hidup mereka selalu sukses. Dan ini kemudian menjadi pergumulan hidupnya. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang aktivis rohaniawan, kalau kita tempatkan dia pada posisi sekarang ini, ya kita bilang ya itu sudah pelayan tadi, mempunyai kredibilitas, banyak yang mungkin diberkati lewat pelayanannya, tetapi satu saat dia mengalami kondisi ini. Nah, kondisi-kondisi ini mungkin juga kita alami saat ini. Ya, mungkin saudara dan saya sudah melayani Tuhan dan kita merasa bahwa kita sudah melayani Tuhan, kita akan terlepas dari persoalan-persoalan ini. Tapi belajar dari Asaf yang akan kita renungkan bersama di hari ini, kita akan melihat bahwa walaupun kita memiliki persoalan-persoalan yang sulit, ya, menghadapi hal-hal yang tidak mudah, bahkan mungkin kita juga punya pikiran seperti Asaf ini, ya. Sampai ada pada titik dia merasa bahwa percuma saja ya, sepertinya begitu di dalam ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Bagi dia akan begitu, tidak ada keuntungan kalau begitu ya. Saya mempercayai Tuhan, saya mempertahankan hidup benar, tapi keadaan ini sungguh menyimpangkan juga. Mungkin kita juga bisa berkata demikian. Tapi di mana Tuhan pada saat itu? Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, dan kita akan belajar itu bersama-sama. Titik balik dari kehidupan Asaf ini pada ayat yang ke-17, nanti Bapak Ibu baca, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Hal-hal yang tadi Asaf renungkan kemudian membawa dia sampai berpikir ada kesia-siaan di dalam pengiringan kepada Tuhan, ada kesia-siaan, mungkin dia mengalami lemah, letih, lesu secara rohani, ya. Itu sangat manusiawi. Kita bisa juga ada dalam titik yang demikian. Namun yang menarik dari perjalanan hidup Asaf mengiring Tuhan, ya, bahwa pada ayat yang ke-17 nanti Bapak Ibu lihat di situ, dia masuk dalam tempat kudus Allah. Sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah. Perspektif harus berubah. Itu yang dijadikan sebagai bahan awal dari pembicaraan kita. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, melewati jalan-jalannya yang tak terselami itu adalah memiliki perspektif yang benar, pandangan hidup yang benar. Suatu perubahan terjadi ketika dia ada di dalam bait suci Tuhan, atau di dalam tempat kudus Tuhan, atau boleh dikatakan dalam hadirat Tuhan. Pandangannya berubah. Pandangannya berubah dari melihat masalah-masalah manusia, masalah-masalah dirinya, ya. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Jadi dia tidak lagi melihat hal-hal yang kelihatan, di mana orang-orang fasik itu terlihat gemuk, berhasil, ya. Tidak ada hari-hari buruk dalam hidupnya. Kemudian dia lihat Tuhan. Dia tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang-orang
orang yang ada di sana. Dia tidak lagi mempertanyakan kenapa hidup saya begini. Perspektifnya berubah. Dia menyadari ya, bahwa jalan-jalan Tuhan tidak bisa dipahami dengan pemikiran manusia yang sangat dangkal. Manusia yang bisa berjalan bersama-sama Tuhan adalah orang-orang yang memiliki pemahaman telah diubahkan oleh Tuhan sendiri. Di mana kita harus menyadari bahwa cara kerja Tuhan itu tidak bisa kita pahami dengan pikiran kita. Coba Bapak Ibu baca dalam Roma 11 ayat 33. Mungkin bisa satu Roma 11 ayat 33, bahwa Paulus mengatakan jalan-jalan Tuhan itu tidak bisa dipahami. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Kita tidak bisa hanya memandang tampak luar suatu persoalan sampai kita masuk pada pemikiran Tuhan, di mana saat itu dia menyadari dirinya ya sebagai manusia yang punya pemikiran terbatas. Ayub pasal 37 ayat 5 menyatakan pemikiran, pengetahuan manusia itu tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Seberapa hebatnya kita, di hadapan Tuhan pengetahuan kita sangat terbatas untuk mengukur segala sesuatu, untuk menilai segala sesuatu, sehingga kita tidak bisa menghakimi. Tuhan melarang hal itu karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup. Kita bodoh. Kalau saudara baca dalam catatannya pemazmur ini, Asaf bilang aku dungu, tidak mengerti. Pengetahuan kita sama sekali tidak bisa menilai atau memikirkan cara-cara Tuhan bekerja. Tapi walaupun secara pengetahuan tidak mungkin, tidak bisa, kita tidak bisa memahami pemikiran Tuhan, tapi berjalan dengan iman dan keyakinan kepada Tuhan, hal itu akan menolong kita melewati jalan-jalan yang kita sebut jalan-jalan yang tak terselami itu ya. Kita harus percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Memang kelihatannya apa yang kita harapkan seperti Asaf, apa yang Asaf harapkan, saya melayani Tuhan, saya hidup benar, Tuhan pasti berkati saya, mungkin demikian. Namun kenyataan tidak mungkin seperti itu. Harusnya seperti ini, harusnya begitu ya pandangan kita. Namun kalau kondisi kenyataannya tidak seperti itu, jangan khawatir, jangan takut. Kita harus tetap percaya. Yang dibutuhkan adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa kasih dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dan apa yang Tuhan telah tetapkan, itulah yang terbaik bagi kita. Saya beberapa bulan yang lalu saya down sekali. Saya sampai ada pada titik asap ini. Cuma saya sih melayani Tuhan. Saya berdoa sampai suami meninggal. Dan sangat cepat Tuhan ambil dia. Saya juga ada pada titik ini. Tuhan, apa? Apakah kematian baik bagi kami Tuhan? Suami saya Tuhan ambil, sementara saya dan harus menyekolahkan 3 anak dengan keuangan sangat. Saya bilang, kalau saya ukur itu tadi, saya bilang kami punya kebutuhan yang cukup besar setiap bulan, dan saya punya gaji hanya bisa
setengah dari kebutuhan hidup kami. Terus setengah yang lain itu dari mana? Dan saya juga berjalan, mencoba berjalan bersama Tuhan. Sampai satu waktu, karena saya sangat sedikit terguncang dan saya bilang, Tuhan, apakah kematian itu menguntungkan? Orang bilang kematian menguntungkan, tapi saya sedang mengalami kesusahan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Sampai Tuhan membawa saya pada itu. Satu waktu saya baca itu kata-kata Paulus, kalau aku mati untuk Kristus dan hidup untuk Tuhan, kematian adalah keuntungan. Baru saya terbuka keuntungan. Kematian orang dengar itu keuntungan bagi dia dan juga bagi kami, bagi saya pribadi. Saya mulai merenungkan dan saya mendapati, iya benar. Dari saya dapat itu, sesudah saya mengakui hal itu bahwa keuntungan, kematian itu sebuah keuntungan, baru Tuhan mulai membuka semua jalan, membuka semua cara, membuka semua hal-hal yang tadinya tertutup. Semua buka. Anak saya bisa kuliah kembali, yang perempuan sudah hampir selesai, tinggal besok dia harus ujian skripsi terakhir dan masih satu kali ujian kompetensi. Semua Tuhan buka tiba-tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini kita berjalan dengan iman. Tuhan tidak membutuhkan orang yang tahu segala sesuatu, tapi Tuhan butuh orang yang mau taat, berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Apakah itu ada kebutuhan saat ini? Supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan tadi dengan mempercayai janji Tuhan, ya, dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Saudara dan saya selalu menjadi prioritas Tuhan, ya, prioritas Tuhan, walaupun kelihatannya sepertinya Tuhan tidak menolong kita, tapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab kalau belum ada jawaban dari Tuhan. Karena Dia ada di mana? Nanti kita baca terus. Kita akan menemukan bahwa pengalaman Asaf itu Tuhan ada di dekat dia. Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan dekat dengan orang-orang yang sedang mengalami pergumulan ini. Percayalah, percaya bahwa Tuhan ada bersama saudara. Ya. Yang berikut, apa yang harus kita lakukan? Ya. Cara yang terbaik supaya kita bisa memiliki iman. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara bisa punya iman kalau kita mencintai firman Tuhan. Sudahkah kita merenungkan, menjadikan firman Tuhan itu suatu kebutuhan, bukan kebutuhan sekunder tapi primermu, seperti kita makan makanan, nasi, sayur dan sebagainya, suplemen dalam saat ini kalau kita lagi takut dengan virus. Apakah kita benar-benar menjadikan Alkitab, suara Tuhan itu, perkataan Tuhan itu sebagai hal yang utama, sebagai kebutuhan kita? Seperti sabun makan, sabun cuci tangan, sabun memakai masker. Mari kita lakukan itu pada Tuhan. Cintai firman Tuhan. Dengan firman Tuhan itu, 1 Korintus 3:16, Dia akan menolong kita. Sebab tulisan-tulisan yang diilhamkan, ya, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan ini yang penting, menuntun saudara dalam kebenaran. Tidak ada yang bisa menuntun kita di saat-saat seperti ini. Dengar suara Tuhan melalui firman. Itulah kedekatan yang ditemukan oleh Asaf dalam situasi ini. Ya, kita lanjutkan yang kedua. Selain kita tadi sudah memiliki perspektif yang benar, ya, yang berikut kita harus menyadari siapa saya. Ya, memiliki kesadaran bahwa kita ini manusia, kita ini kecil di hadapan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Hanya kasih karunia itu yang membuat kita ini berharga.
hanya karena kasih karunia. Walaupun kelihatan kita ya orang hebat ya, mungkin kita punya kekayaan, kita punya kedudukan di kantor ya, mungkin kita sebagai pemimpin, kita memerintahkan orang ya, mungkin kita punya banyak pelayan-pelayan, kita punya usaha yang maju ya. Namun Tuhan mengatakan manusia itu hanya seperti bunga, seperti uap, kelihatan sebentar hilang lagi. Pengetahuan tadi, pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini terbatas. Jadi kita harus lebih menyadari bahwa keadaan kita di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apa. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini karena situasi yang dia alami saat itu membuat Asaf ini benar-benar menderita. Dia menyadari bahwa dia dulu dan tidak mengerti, tidak bisa memahami apa-apa. Betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan yang besar itu. Ya. Walaupun kita mempunyai segala sesuatu, tapi kita harus berpikir, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merasa kecil, merasa tidak berarti. Justru orang-orang yang seperti itu yang kemudian diangkat Tuhan. Ketika satu saat ya, seperti para tokoh-tokoh dalam Alkitab, misalnya Gideon ya, mereka mau melawan tentara-tentara, melawan pasukan-pasukan, orang-orang perongrong yang suka mengganggu Israel. Mereka mengandalkan kekuatan manusia dengan tentara yang begitu banyak. Namun Tuhan suruh tinggalkan, pilih, kasih tinggal yang lain. Tidak sebanyak itu yang aku mau, hanya dengan 300 orang saja. Kekuatan manusia kita itu terbatas. Dan seringkali dengan kekuatan itu, walaupun kita sudah hebat, kita sudah menggunakan segala macam cara, kita juga bisa ada pada satu titik keputusasaan, karena semua yang kita miliki itu tidak bisa kita andalkan lagi, tidak bisa menolong kita. Karena itu, hal yang berikut adalah karena kekuatan kita terbatas, kita perlu untuk selalu berserah kepada Tuhan. Ya. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Kita butuh nasihat Tuhan. Walaupun kita hebat, tapi tanpa Tuhan, nothing, tidak ada apa-apanya. Ini visinya bagus ya. Kita tidak bisa jadi apa-apa tanpa Tuhan, tanpa Yesus, menjadi seperti Yesus. Dia menyadari bahwa di luar Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita menyadari hal itu. Kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita berserah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak memahami jalan-jalan itu, selain iman tadi, merasa kecil, dan karena saya merasa kecil, saya miskin Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Tuhan bilang orang miskin, merasa tidak punya apa-apa, itulah yang apa? Memiliki orang-orang yang tidak punya pengetahuan hebat, yang merasa dirinya kecil, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Berserah senantiasa kepada Tuhan. Walaupun kita tidak pahami jalan itu, tapi percaya dengan Tuhan, kita pasti sampai di tujuan. Kita pasti akan mencapai target yang kita harapkan. Mungkin kita sudah mempersiapkan segala sesuatu ya. Seringkali persiapan kita sudah matang,
Saya ingat satu saat saya dan teman-teman kami pelayanan di Manokwari. Waktu itu pelayanan KKR. Dan malam pertama kami sudah berdoa, dan ada teman yang memiliki karunia penglihatan. Dia berkata bahwa sebentar kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita sudah dapat perbuatan, pasti ini terjadi. Jadi hari itu pemimpin pujiannya teman saya bilang dia, ayo kita siap-siap melayani Tuhan. Iya kata, Bang siap. Saya sudah bicara dengan dia karena waktu itu saya koordinator untuk pelayanan altar itu, siapkan semua. Kemudian anak-anak para pemain musik juga siap, kami pergi. Kami kalau Bapak Ibu tahu, Manokwari kita main di lapangan Murasi di dekat pelabuhan. Jadi di situ lapangan bola dan kami harap orang semua datang. Tapi malam itu kita menyanyi sampai selesai ibadah. Pelayanan seperti tidak berjalan secara maksimal. Yang kita harapkan, teman saya yang sudah mendapat visi dari Tuhan itu bilang, saya sudah dapat ini, kok tidak jadi malam ini? Kemudian khotbah kami, dia orang Yahudi juga, dia bilang, kamu sombong semua, karena kamu sudah dapat penglihatan. Jadi kamu mengandalkan penglihatan, bukan mengandalkan Tuhan. Memang itu dari Tuhan, tapi kita tidak boleh hanya mengandalkan itu. Kita harus tetap percaya, bersandar pada Tuhan. Besok malam itu kami berdoa lagi, kita minta ampun, kita berdoa segala Tuhan yang kita salah, kita yang semua selesai. Kita bilang besok kita tetap layani Tuhan, tetap antusias. Apapun yang terjadi kami percaya Tuhan yang lebih berkuasa. Dan mulai pelayanan pertama hujan turun. Anak-anak sudah mulai, wah ini sudah, ini tidak bisa lagi. Pelayanan berhujan turun. Sudah itu, waktu hujan stop. Masalah di kami punya mixer lagi. Akhirnya panggil orang yang punya alat musik itu, dia perbaiki lagi dulu, baru kami pelayani. Dan hari itu saya bertugas memimpin pujian. Saya sudah, Tuhan, ini benar-benar sesuatu yang di luar kendali. Kami sudah siap, sudah berdoa. Dan apa yang terjadi? Waktu hujan stop, itu barang mulai bisa bernyanyi, mulai bisa dinyalakan, dan kami mulai pujian. Teman saya anak Papua, dia mulai memuji Tuhan. Waktu itu dia mulai menyanyi lagu yang sering kita nyanyikan juga mungkin di dalam acara-acara KKR itu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan. Dia mau buka pujian dengan lagu itu. Itu sangat tidak cocok, tapi dia orang sama menyanyi lagu itu. Nyanyi. Waktu dia menyanyi, orang sekali tidak tahu di lapangan ini kosong. Nanti pas dia nyanyi itu, orang keluar dari toko-toko yang di pinggir itu, mereka masuk semua di tengah-tengah lapangan. Langsung tidak ada pembukaan doa, tidak ada, langsung firman Tuhan, dan langsung mereka mengalami mujizat Tuhan. Bertobat. Ada yang saat itu satu ibu kami berdoa untuk dia karena dia kerasukan di saat itu juga. Itu mujizat yang Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, Dia selalu punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Jalan-jalan yang memang tidak terselangi, tapi bukan berarti tidak bisa diikuti oleh kita. Kita sanggup berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, bagian yang selanjutnya, yang ketiga, ketika kita sudah menyadari betapa kecilnya kita dan kita mau berserah kepada Tuhan, kita memahami jalan Tuhan. Hal yang berikut adalah kita harus memiliki kesadaran akan kebesaran Tuhan. Nah, ini yang lebih penting. Tuhan kita itu Tuhan
Tuhan yang besar, Tuhan yang berada di atas segala persoalan-persoalan hidup kita. Waktu titik pertemuan dari Asaf dengan Tuhan itu membuat dia mulai berpikir. Dia tidak lagi melihat orang fasik yang berhasil, ya, tapi dia berubah dari pemikiran melihat manusia-manusia itu. Dia mulai mengarahkan pandangan kepada siapa Tuhannya, siapa Allahnya. Dia berkata begitu, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Perubahan paradigma ini yang penting. Bahwa kalau sebelumnya Asaf melihat, oh, kalau sehat itu diberkati, kalau banyak uang itu diberkati, itu bukan standar Tuhan. Tapi dia berubah. Dia melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya, Tuhan yang berkuasa. Dia melihat sumber yang tepat, bahwa Tuhan itulah pemilik segala sesuatu. Berkat-berkat, kekayaan, kehormatan, umur panjang, semua ada pada Tuhan, bukan pada manusia. Perubahan yang terjadi, dia mengagungkan Tuhan. Dia melihat Tuhannya. Pertemuan dengan Tuhan ini yang lebih penting bagi dirinya. Nah, bagi saudara, apa yang lebih penting dari hidup ini? Apakah kekayaan? Apakah kesehatan lebih penting saat ini? Kesehatan kita, ya, yang lebih penting. Tapi apakah itu membuat saudara sampai hilang fokusmu kepada Tuhan adalah penyembuh, adalah sumber kehidupan bagi kita? Ini tidak boleh menghilangkan atau membuat kita kehilangan fokus dari Tuhan. Dia tidak lagi memandang kekayaan itu sebagai sumber. Ya, kalau suatu uang banyak saya bisa hidup, saya bisa begini, sudah tidak lagi. Tapi kalau saya punya Yesus, ada satu lagu dulu saya ingat, ini lagu kemenangan iman. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Dulu yang ku cari yakni berkat-Mu, sekarang yang ku rindu hanya Tuhan-Mu. Perubahan itu terjadi. Dia tidak lagi mengandalkan semua yang bersifat sementara ini, tapi dia mencari Tuhan yang kekal. Sampai dia bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, semua bisa hilang, tapi Tuhan tidak boleh hilang dari hidup saya. Tuhan adalah Tuhan bagi kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, walaupun kelihatan dia tidak ada dekat kita. Pikiran kita harus melihat yang tidak kelihatan. Itu yang harus kita pakai berjalan di dalam jalan-jalan yang tak terselang itu. Keinginan terbesar Asaf adalah ada di dekat Tuhan. Kalau Tuhan ada di dekatku atau Tuhan ada di dalamku, apapun boleh terjadi, tapi aku tetap aman bersama Tuhan. Ini yang penting dalam hidup masa kini. Ini yang penting dalam jalan-jalan yang tak terselangi ini. Perubahan itu terjadi. Dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, binasa. Mereka ada di tempat-tempat licin. Dia tidak lagi mempersalahkan Tuhan. Ngapa Tuhan buat begini? Ngapa Tuhan buat begitu? Tidak lagi. Karena dia sudah mengenal Tuhan dengan benar. Dia mengetahui siapa Tuhan itu. Tuhan adalah Allah yang mengasihinya. Karena dia adalah kasih. Dia adalah kasih. Dan tahukah bahwa ini, kita benar-benar orang yang sangat dikasihi Tuhan. Karena begitu besar kasihnya kepada Bapak Ibu saya dan saudara, sampai dia berikan Yesus itu mati untuk kita. Kalau kita bukan orang-orang yang berharga dalam pandangan Tuhan,
tentu Tuhan tidak akan memberikan Yesus untuk kita. Tapi Dia mengasihi. Katakan sebelah kiri kanan, Tuhan mengasihi. Tuhan bersamamu. Ya. Situasi apapun tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, pandemi ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan meliputi kita selamanya. Ya. Dia tidak takut. Nah, dengan demikian Dia tidak takut lagi tentang kematian, kan? Dia tidak takut lagi dengan kesakitan, karena Dia bisa bilang sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, semua tidak ada, tapi gunung batu dan keselamatan itu adalah Tuhan yang menjadi bagian. Ini perkataan iman yang keluar dari dirinya, hasil dari perenungannya. Ya, dan selanjutnya, kalau dulu itu dia merasa tidak dihargai, tidak dikasihani, ya, sekarang dia bilang, kalau saya tidak ada Tuhan, aduh susah sekali. Tetapi aku suka dekat dengan Tuhan. Aku suka dekat dengan Tuhan. Aku bukan suka dekat dengan pacar yang bagi yang muda-muda. Aku bukan suka dekat dengan uang saja bagi yang kita suka yang sedang cari uang ini. Tapi aku suka dekat dengan Tuhan. Apakah kita suka dekat dengan Tuhan? Apakah Tuhan itu menjadi prioritas betul-betul dalam hidup kita? Atau bagaimana? Ya. Asaf kemudian mengatakan bahwa Tuhan pelindungku dan aku akan menceritakan segala pekerjaan, menjadi kesaksian, menjadi saksi. Ya. Hidup kita itu kesaksian. Waktu orang melihat bagaimana saudara berubah, itulah kesaksian saudara. Saudara tidak harus menceritakan, oh Yesus baik-baik. Tidak harus, kata orang bisa lihat. Hidupmu adalah kesaksian dari Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup. Waktu Tuhan melihat, orang melihat, ibu atau bapak atau keluarga ini, walaupun mereka ada dalam kondisi ini, tapi itu tidak mengubah cintanya, kasihnya kepada Tuhan. Orang-orang ini akan ditarik datang kepada Tuhan. Tidak harus bersaksi seperti para murid mula-mula itu, ya, gereja mula-mula. Mereka tidak banyak bicara, tapi hidup mereka disukai oleh semua orang. Hidup mereka disukai, bukan kesaksian mereka, tapi hidup mereka. Hidup mereka. Kita berubah dari orang yang suka bersaksi, menjadikan diri kita sebuah kesaksian. Hidupmu adalah kesaksian. Hidupmu, kata Paulus, adalah surat Kristus yang terbuka yang dibaca setiap hari oleh orang lain. Apa yang dibaca oleh orang lain dalam hidup kita? Apakah Kristus? Bapak Ibu bisa jawab semua. Sudahkah kita menjadi saksi, ya, melalui hidup kita kepada orang lain? Kalau inilah waktu kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Atau mungkin ada yang bilang, aduh saya tak bersaksi sama lu, tanpa bicara pun orang akan melihat hidupmu yang punya dampak itu, ya, karena engkau seperti Yesus. Yesus tergerak hatinya waktu lihat orang itu tidak punya apa-apa, dia beri. Dia murah hati, dia membela hak-hak orang miskin, janda, yatim piatu, orang-orang yang tersingkirkan. Yesus ada di sana. Dia ada dengan orang-orang sakit, orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang tidak mendapat prioritas pada masyarakat di situ. Itu Yesus. Tapi dia juga adalah orang yang rela berkorban. Dia bukan hanya sekedar bicara, tapi dia action, melakukan apa yang dia ajarkan. Menjadi seperti dia.
Waktu terjadi seperti Yesus, lihat, apakah Yesus pergi cari-cari orang? Saudara mau tempat ini pun bukan? Apakah dia cari-cari? Bukan berarti saya bilang kita tidak boleh pergi menginjil, bukan? Tapi kehidupan Yesus, dimanapun Yesus berada, berbondong-bondong orang ikut dia. Bukan satu, dua, tapi banyak orang. Waktu hidup kita seperti Yesus, saya percaya gedung ini tidak akan muat. Tadi saya dengar cerita, oh sudah mau cari gedung lagi. Oh kita akan cari lagi gedung lagi. Kita akan cari terus karena banyak orang akan melihat hidup saudara yang berubah. Dan mereka akan bertanya, siapa yang bisa buat begitu? Kenapa sampai kamu bisa begitu? Kenapa sampai bapak ibu bisa begini atau anak muda ini bisa begini? Ada Yesus saja yang mengubah saya. Yesus mengubahkan, Tuhan mengubahkan. Inti dari semuanya ini berjalan di jalan-jalan yang tak terselamat. Tadi kalau kita lihat Abraham dia berhasil ikut apa yang Tuhan mau. Asaf hampir hilang, hampir menyangkal, hampir murtad. Tapi apakah Tuhan tinggalkan dia? Tidak. Karena Tuhan mau memakai kelemahan kita untuk mempermuliakan namanya. Dia bukan hanya mau pakai keberhasilan saudara, kekuatan saudara, tapi kelemahannya. Serahkan itu kepada Tuhan. Waktu saudara serahkan semua dan bertemu dengannya, dia bilang kelemahan-kelemahanmu, disitulah kemuliaanku nampak. Kemuliaan Tuhan akan nampak lewat kelemahan-kelemahan. Kita akan melihat bahwa kegagalan kita pun bisa Tuhan pakai untuk memuliakan. Waktu kita serahkan hidup, kita merendahkan diri tadi, kita tidak punya apa, kita tidak mengerti, kita hanya menginginkan. Waktu itu kita buat, kita akan menjumpai bahwa Tuhan itu ada di setiap langkah-langkah hidup kita. Dia bukan saja waktu saudara berhasil menjalankan perintahnya, tapi ketika saudara tidak berhasil, saudara hampir gagal, dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Saudara punya beban berat, dia bilang, mari kepadaku, wahai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan. Kegagalan kita pun Tuhan mau pakai. Mungkin saudara sudah mengirim Tuhan lagi, dan ada hal-hal yang gagal. Saudara merasa saya tidak layak. Tapi siapa yang bisa bilang kamu layak dan tidak? Dirimu sendiri tidak bisa, hanya Tuhan kok. Dan waktu kamu pandang Yesus, saya pandang Yesus, apakah Yesus menolak orang-orang yang datang kepadanya? Tidak. Waktu kita bersentuhan dengan Yesus, kegagalan-kegagalan kita itu menjadi bagiannya. Dia mengambil kegagalan kita itu, dia menjadi miskin karena kita, dia menjadi sakit karena kita, dia menjadi kutuk karena kita, supaya kita bisa kaya, kita bisa diberkati, kita bisa disayangi oleh Bapa. Bapak Ibu, bersyukur Tuhan kasih hamba Tuhan itu memikirkan barangnya. Karena sampai dia berkhotbah ini sulit menjalankannya, bukan memberitakannya. Menjalankannya itu tidak mudah. Tapi tidak ada yang mustahil, kan? Kita bisa, saudara bisa, karena Tuhan, Roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dari semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi jalanmu tak terserangi. Namun
tangan daripada Tuhan akan menyentuhmu dan memberikan damai-Nya bagimu, sehingga engkau dengan tenang melewati jalan-jalan. Bapak, aku berdiri bersama dengan umat-Mu di hari ini di Baik. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak melihat, biarlah iman itu Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami tidak banyak bertanya, tapi kami dengan penuh kerendahan hati menyerahkan hidup kami kepada-Mu, menyerahkan semua kekuatan kami, kemampuan kami, bahkan kegagalan kami di tangan Tuhan yang perkasa. Sebab kami percaya Engkau akan mengubah ratap kami menjadi tari-tarian bersama dengan Engkau. Engkau akan mengubah kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Ini kami berkati umat-Mu di hari ini. Hamba telah selesai. Banyak hal yang telah hamba bicarakan, tapi semuanya biarlah Tuhan Engkaulah yang menjadi firman itu, kebenaran itu bagi umat-Mu sendiri. Hamba kosong dan mau tidak ada artinya Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Semuanya hanya tentang Engkau dan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu dan ibu beserta anak-anak. Biarlah Tuhan terus membawa mereka mengerti visi dan misi Tuhan ke depan dalam mengiring Engkau, membawa umat-Mu ini pada kebenaran-kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama